PPP Forward pagi ini saya deg-degan di antara para pejabat loh ini loh. Wah inilah. Enggak, aku enggak. Ini loh. Loh enggak, tapi Bu Retno ini juga mendapatkan tugas baru. Ini tugasnya mulia juga. Kalau Raffi kan sebagai Kalau utusan presiden. utus presiden, kalau beliau ini menjadi sekjen PBB. Utusan khusus sekjen PBB. Untuk masalah air dunia. Untuk masalah air dunia. Ini masalah dunia worldwide. Ini utusan khusus sekjen PBB. Jadi emang ya itulah Bu Retno hebatnya luar biasa. Ya, dihargai, dihormati di Indonesia, begitupun di mata dunia ya. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi gimana sih Bu? Ini kalau kita kan awam, kalau kita melihat PBB itu seperti apa sih Bu? Ininya apa namanya? Jadi saya baru akan bertugas resmi 1 November ya. Jadi saya adalah orang pertama yang menjadi utusan khusus Sekjen PBB untuk masalah air dunia. Kenapa kok Sekjen memerlukan seorang utusan khusus untuk isu air? Karena sebenarnya kita ini sedang krisis air yang luar biasa. Untuk level dunia pun? Untuk level dunia. Sementara air sumber kehidupan, betul Ya, jadi air adalah kehidupan, betul banget. Di Quran juga bahkan ada yang mengatakan bahwa semua yang hidup itu ada kaitannya dengan air. Nah, either kekeringan atau banjir atau polluted. Jadi kalau ngelihat data-data ngeri sekali bahwa kita ini sedang mengalami krisis air yang sangat luar biasa. Sebetulnya. Tapi banyak orang belum sadar ya Bu ya. Betul. Jadi kita ada mispersepsi yang mengatakan 70% dari wilayah dunia ini terdiri dari air. Ternyata kalau kita lihat hanya 2,5% itu yang fresh water. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Cuma 2,5%? Ya, dan pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dari upaya kita untuk menaikkan resources air. Jadi betul-betul something yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Dan harus tersadarkan semuanya Bu. Kita doakan saat penugasan tanggal 1 November sudah mulai on duty. Bu Retno sehat terus. Amin. Bisa mengemban Terima tugas kasih. sebagai utusan khusus Sekjen PBB dengan Terima kasih, mohon doanya. Setelah tadi ya, kita minum kopi pahit. Ini Bu makanan sehat apa lagi? Mau buat episodenya. Sebelum kita ke makan sehat, ini Bu Retno ini, waduh, saking tegasnya beliau. Oh, iya. Kalau beliau iya, enggak, suka, enggak suka. Ada waktu itu di mana aksinya Bu Retno saat beliau tidak sesuai dengan hati nuraninya, beliau walk out. Nih. Ketegasan seorang Ibu Retno. Itu terkait Palestina ya Bu ya? Palestina. Dan itu ibu tuh sangat vokal untuk menyuarakan itu. Iya, karena kita harus memiliki posisi yang tegas pada saat kita bicara mengenai masalah keadilan, pada saat kita bicara mengenai masalah kemanusiaan. Jadi apa yang kita perjuangkan adalah untuk memperjuangkan tentunya kemerdekaan Palestina, but more than that, this is about justice, keadilan, this is about kemanusiaan. Dan kita harus berdiri tegak untuk mempertahankan atau mendefend isu justice and humanity. Betul. Dan ini tidak hanya masalah agama tapi tentang kemanusiaan. Dan ini dipertanggungjawabkan nanti di hari-hari itu apa yang telah kita lakukan, betul Ibu ya. Dan Ibu telah melakukan dengan luar biasa Ibu. Terima kasih. Itulah Ibu Retno hebat. Sekarang ini kan ada makanan ini. Ini makanan apa sih Bu namanya Bu? Avocado with sourdough. Nah, ini kesukaan Ibu. Jadi terima kasih sudah menyediakan menu sarapan yang setiap hari. Ini setiap hari Bu? Setiap pagi. Kadang-kadang nggak pakai rotinya. Cuman alpukat hanya aja. alpukat. Ini alpukatnya banyak loh. Biasanya aku makan cuma separuh. Gak apa Bu, ada Irfan Bu. Ada Irfan Bu. Bu ini satu. nggak pakai gula Bu, pakai gula. Jangan salah. Bu Retno itu udah nggak mau pakai gula. Nggak ada gula-gula. Nggak mau pakai gula. Kalau ini gimana Bu? Ibu sambil sarapan silakan. Kalau yang makan gula-gula, Elvi Sukai sih gula. Bu, mohon maaf Bu, ini ada apa itu? Apakah ada hubungannya dan cerita kehidupan Ibu? Coba kita lihat. Agak Ada berat. mystery box. Oh, berat. Kita buka. Garamnya. Ini garam bata ya Allah. Garam bata. Ada cerita apa Bu? Ada cerita apa Bu tentang garam bata Bu? Garam bata tuh. Jadi kan saya itu mendapatkan karunia yang luar biasa. I was nobody. Keluarga saya adalah bukan keluarga kaya, bukan keluarga pejabat. I was completely nobody. Jadi di satu titik, aku kalau cerita kayak gini mau nangis. Di satu titik,
ibu saya itu hanya bisa memberi makan anaknya nasi sama garam, sama parutan kelapa. Maaf, sesusah itu Bu? Ada masa-masa yang kami memang susah. Jadi memang kalau saya sekarang menjadi orang yang keras, itu karena hidup saya sangat keras. Dari kecil, I'm completely nobody. I'm just nobody. Jadi ini mengingatkan pada masa kecil saya pernah makan nasi dengan parutan kelapa dan dengan garam. But here I am, saya survive. Dan ini juga ini hebatnya Ibu. membuka mata anak-anak Indonesia. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa Bu ya, tapi kita bisa menjadi siapapun yang kita inginkan. Asal kita teguh, kuat, kerja keras dan doa ya. Dan hebatnya Ibu itu bisa mengangkat derajat keluarga, bisa menjadi orang yang punya derajat yang bagus juga di mata Indonesia, di mata dunia itu. Iya, membawa itu respect aku. Negara kita bagus di mata dunia itu juga luar biasa. Dari seorang yang dulu waktu kecilnya makan hanya bisa dengan kelapa dan juga garam. Dan sampai sekarang Bu Retno rajin puasanya tahu. Masih Bu? Iya, rajin puasanya. Hidup saya penuh dengan puasa. Ini ada videonya juga nih. Apa yang dilakukan oleh ibunya Bu Retno, Ibu lakukan untuk anak-anaknya juga sekarang? Anak-anak sampai sekarang. Jadi pada saat dulu mereka mau ada ujian atau mereka sedang mau ngelamar kerjaan misalnya, itu mereka selalu sampaikan ke saya, Ma, aku mau begini, doain. Nah itu berarti aku sudah harus puasa untuk mereka. Berarti Ibu sekarang anak tuh berapa? Sama ada cucu juga? Bu udah ada cucu? Udah. Anakku 2 laki-laki semua, cucuku 4 laki-laki semua. Jadi Bu laki-laki semua Bu? Laki-laki semua. Ibu superwoman sendiri. Ibu paling cantik. Selain mantu ya, Ibu paling cantik jadinya ya. Ih, cowok semua Bu? Cowok semua, 4-4-nya. Berarti Ibu udah jadi nenek. Oh. Ih, kalau bahagia banget. Itu. Bu, suami kalah tegas nggak sama Ibu? Suami saya orang baik. Ya baik, Bu juga baik. Tapi bisa mengimbangi seorang wanita alfa Iya kan itu gak luar gampang biasa loh juga Bu. Bu mengimbangi seorang. Makanya makanya Tuhan itu baik ya. Jadi kalau orang yang kenceng gitu dikasih pasangan yang dia bisa ngemong. Kalau dua-duanya kenceng pecah kali ya. Iya betul. Maka sebutin katanya suami Ibu itu malaikat katanya. Ada buktinya nih. Beneran? Ada buktinya. Masa sih? Tentang suami Ibu Retno Marsudi katanya suami saya malaikat. Sampai disebut seperti itu kenapa Ibu? Karena nggak gampang ya. Saya kan diplomat. Diplomat itu banyak orang bilang diplomat itu adalah dunia laki-laki. Karena kita kerja tanpa batasan waktu, tanpa batasan ruang. Terus 24/7. Nah, dan berpindah-pindah. Nah, untuk laki-laki biasanya agak susah untuk menyesuaikan natur dari pekerjaan seorang perempuan yang menjadi diplomat. Jadi diperlukan sebuah komunikasi dan teamwork yang betul-betul baik. Supaya kita bisa jalan bareng ya, antara keluarga jalan, karir juga jalan. Kebetulan suami saya arsitek ya, jadi nggak terikat dengan pekerjaan yang harus di satu tempat, jadi dia bisa mobile. Jadi ketika Ibu tugas ke negara mana? Suami ikut nggak Bu? Juga? Ada masanya ikut, ada masanya enggak. Jadi di penempatan pertama, kedua dia masih ikut untuk sekolah. Terus kemudian untuk penempatan selanjutnya dia cuma visit karena pekerjaan dia juga nggak bisa ditinggal. Karena seorang istri bekerja itu kan harus mendapatkan restu dari suami juga ya. Iya dong. Dan luar biasa memberikan ruang, waktu, tempat buat Ibu. Luar biasa loh. Alhamdulillah. Tapi Ibu ini ya, kalau lagi tugas, lagi on duty tegas. Lagi di keluarga menjadi istri hebat. Ternyata jadi seorang ibu dan jadi seorang nenek juga gaul. Kayak gimana? Ada Kayak gaul gimana sih? nih, lihat nih gaul. Coba kita Lihat nih, ada nih kita lihat captionnya nih. Viral foto Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi ngemper di mall. Terlihat Retno sedang menyuapi makan bocah laki-laki. Di depannya yang diketahui merupakan cucunya. Ibu itu di mana Bu? Nongkrongnya di bawah, makanya tadi ngajaknya di bawah duduknya. Bener.